Hai, aku Mutiara, tapi panggil aja Ara. Sekarang, kamu lagi dengerin SCH in Love. Buat kamu yang udah ngikutin School Fest dari dulu, pasti gak asing sama bahasan ini. Ya, kita bakal bahas tentang cinta. Lebih tepatnya, percintaan zaman sekolah. Aku bakal ceritain pengalaman yang udah kamu kirim ke School Fest. Mulai dari berbagai pengalaman cinta yang nyenengin, ngangenin, bahkan cerita yang bikin hati kamu sakit. Mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa nemenin kamu dan juga sama-sama mengingat kenangan atau masa-masa saat kita terbuai sama cinta waktu sekolah. Yuk, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, kali ini ada sebuah cerita dari Ite. Cukup inisial namanya aja katanya. Kita mulai ya. Crush kelas 8 tuh emang bener-bener ya. Gue suka sama dia. Dan bener-bener mepet banget. Kasarnya, gue sampai hilangin rasa malu gue demi cowok itu. Banyak hal gampangan yang bikin gue deg-degan. Padahal, dia gak ngerasa ngelakuin hal itu buat gue. Jujur, awalnya gue cuma jadiin foto punggung dia yang duduk di pendopo sekolah buat dijadiin lock screen HP gue. Tapi gue gak tahu impact foto itu bagi gue. Yang adalah ngebikin gue jadi suka sama dia. Orang yang gue suka itu acuh banget sama gue. Dan dia anaknya bodoh amat. Tapi juga ada masanya gue ngerasa dia itu rela lakuin sesuatu buat gue. Tapi lagi gue gak tahu apa iya dia emang lakuin itu buat gue. Ada nih salah satu kejadian yang bikin gak karuan banget. Yaitu waktu gue lagi eskul dan kebetulan dia juga satu eskul sama gue. Saat itu gue jadi tim perawatan ekskul. Sedangkan dia lagi absen ekskul karena ada kerja kelompok katanya. Saat itu ekskul dilaksanain di lantai 2. Gue yang selesai siapin peralatan akhirnya liatin teman gue yang lagi jadi PJ ekskul. Dia lagi ngejelasin ekskul hari itu ke adik kelas di tangga sekolah. Tapi tiba-tiba salah satu teman ekskul gue yang badannya cukup besar injek jari manis kaki gue tepat di ujungnya. Dia atau crush gue yang pas itu mau ke kantin, lihat gue gaduh kenceng, langsung nyamperin dengan panik. "Woi, lo kenapa dah?" ucap dia ke gue. Dan setelah gue jelasin ke dia bahwa jari gue jadi korban injekan temen, dia langsung narik gue. "Ngapain sih?" tanya gue yang asik duduk senderan di tangga. "Hah, itu jari lo merah, kotor juga. Cuci dulu di wastafel, ayo cepet," kata dia. Dan badan gue yang sedang nyantai itu langsung siap berdiri. Dia beneran cuciin tangan gue pakai sabun. Bahkan gue beneran gak ada effort atau usaha buat cuci tangan gue sendiri. Semua pure dia yang cuciin. Setelah itu, gue ditarik ke laboratorium. Dan dia ambil kain bersih buat keringin tangan gue. Dari situ gue mikir kayak, daripada gini doang, kita pacaran aja gak sih? Ucap gue dalam hati tentunya. Oke, gak sampai situ aja. Pas itu, ayah ketua ekskul gue meninggal. Dan semua anak ekskul ikut ngelayat ke rumahnya. Kita charter 2 angkot untuk pergi. Sesampainya di rumah teman gue, kita menuju makam ayahnya yang ada di belakang perumahannya. Ya, lumayan jauh, sekitar 7 menit jalan kaki. Karena
yang layar rame, kita jalan 2 baris. Di barisan gue, pada saat itu ada genangan air, dan gue langsung nyebrang untuk ikut ke barisan lain. Setelah gue nyebrang, gue ngobrol lah sama salah satu sahabat cowok gue. Iya, sahabat. Gue beneran deket sama dia. Karena rumah kita itu beneran deket banget. Belum nih, selama 2 menit gue ngobrol sama sahabat gue, tiba-tiba sahabat gue dibawa pergi sama mas crush gue. Iya, gue jadi jalan kaki di belakang mereka berdua, sendirian. Ya udah, gue jalan santai aja lebih lama. Dan beberapa waktu kemudian, mas crush gue ada di depan gue dan gak ikut lanjut jalan sama sahabat gue. Ayo, bareng aja sama gue, kata dia. Gue yang shock, langsung pengen ngejar sahabat cowok gue yang ada di depan karena saking salting. Gue gak percaya dia ngomong kayak gitu, ngajak gue jalan. Setelah dia ngajak gue jalan bareng, dia lanjut ngomong, gue gak suka lo ngobrol sama dia, kata mas crush gue. Gue kaget sekaget-kagetnya, dan di otak gue mikir kayak, Malih, lo siapanya gue? Ngelarang-larang gue buat ngobrol sama siapa? Status gue aja digantung. Oke, terus nih, akhirnya kita jalan berdua tanpa ngobrol apa-apa, sampai ke pemakaman. Bener-bener aneh. Sampai akhirnya kita lulus dari SMP pun, status kita gak ada. Iya, gak jelas. Gue suka sama dia, dan gue bakal terus deketin dia. Gue gak harapin apa-apa. Gue cuma pengen dia gak ngejauh aja. Terus, pada saat kita naik ke SMA, sekolah kita beda. Tapi sekolah kita masih sama-sama di satu daerah. Terus gue punya temen nih, satu kelas sama gue di SMA, dan yang pernah satu SMP juga sama gue, tiba-tiba bilang kayak gini, lo tahu si Tut gak sih? Ucap temen gue. Maksud nama sensor tadi itu mas crush gue ya. Terus gue yang baru dengar omongan temen gue itu, yang padahalnya gue sedang berusaha move on dan baru aja ngechat crush gue kalau gue nyerah dari dia, nyerah untuk ngejar dia, tapi gue spontan langsung jawab, kenal lah, gue kenal sama dia. Dan kalian tahu temen gue bilang apa? Si Tut suka sama lo tahu, ucap temen gue. Gue di dalam hati langsung kayak, anjir, bercanda dia. Tapi temen gue ngomong lagi nih. Dia bilang, gue tahu dari teman kelas gue, dia satu kelas les sama doi lo. Temen gue jadi tempat curhat doi lo. Masa gak tahu sih? Gue kaget. Bener-bener kaget. Kayak, ya Allah, hidup tuh sebercanda ini ya. Ya gini loh, maksud gue, kalau dia pernah ada rasa nih sama gue, seenggaknya kasih kode dikit lah, biar gue gak berusaha untuk move on. Lah ini, giliran gue mau move on, kabar dia suka sama gue baru ada. Oke, itu semua udah berlalu. Karena sekarang gue udah jadi maba. 2 bulan yang lalu, gue chat dia di Line. Dan gue udah beneran move on dari dia. Ya biasalah, biar gak canggung, cara gue ngechat dia sama kayak cara gue ngechat dia waktu SMP. Saat itu gue bilang kalau jangan ilfil sama gue ya, karena typing gue masih sama dengan typing sosok gue yang 4 tahun lalu. Dan dia bales, menurut gue lucu aja tingkah laku lu. Kalau ngebayangin cara ngomong lu waktu dulu masih sama.
gue kayak, bangsat, enak bener bilang gue lucu setelah gue berusaha move on selama 2 tahun. Bubble chat dia langsung gue screenshot dan gue jadiin lock screen sampai sekarang. Alay, emang, tapi ini sebagai kenangan gue sama dia. Ya sekarang gue udah beneran gak berharap apa-apa lagi sih sama dia. Semoga dia dapat cewek yang lebih baik dari gue. Dan semoga dia semangat kuliahnya. Dan semoga dia ingat bahwa gue dulu pernah ada buat ngerecokin hari-hari. Dan juga semoga lagi dan lagi untuk terakhir kalinya, ceweknya di masa depan gak seagresif gue. Nah, itu dia cerita dari Ite. Seru banget deh ceritanya. Ya dasar ya. Kadang yang namanya perasaan, rasa suka, bahkan sampai cinta tuh suka gak sopan banget datang dan perginya. Ada wujudnya, tapi gak pernah jelas statusnya. Mulai menghilang, tapi susah dilupain. Udah coba lupa, tapi dia malah datang lagi. Seringkali kalau dipikirin lagi, jadi kerasa nyebelin. Ya, tapi gimana pun endingnya, momen di saat itu tetap ada manisnya. Dan tentunya momen-momen cinta kayak gitu pasti pernah kamu alamin juga kan, Schoolers? Ya tentunya sewaktu masih sekolah maksudku. Entah itu kita dapetin pelajaran dari pengalaman tersebut, ataupun ya sekedar lucu-lucuan aja. Oke, buat kamu yang punya cerita-cerita seru tentang percintaan di zaman sekolah, yuk boleh kirim ceritamu ke Schoolfest ya. Langsung aja klik link di deskripsi untuk share cerita kamu. Sampai ketemu lagi di kisah SCH in Love lainnya. Dadah!